bisa Bapak Ibu lihat, untuk alamatnya ada di pekppp.srena.polri.go.id. Untuk masuk ke dalam sistem, Bapak Ibu bisa menekan tombol masuk yang ada di bawah sebelah kanan. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman login. Nah, di sini Bapak dan Ibu diharapkan untuk memasukkan email dan alamat email dan kata sandi yang nanti diberikan oleh Biro Srena, begitu. Nah, saya akan mencoba masuk menggunakan akun Aceh Tengah ya. Nah, di sini dimasukkan emailnya nanti, lalu kata sandinya. Setelah itu klik tombol masuk. Nah, kalau password dan emailnya benar, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, untuk saat ini halaman dashboard belum ada apa-apanya. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung untuk menuju halaman daftar evaluasi. Ditekan daftar evaluasi. Nah, Bapak Ibu nanti akan ditampilkan evaluasi yang Bapak Ibu harus kerjakan. Nah, di sini terlihat ya, instrumennya evaluasi pelayanan publik 2023, lalu judulnya PEKPP Polda Aceh, Polres Aceh Tengah SKCK tahun 2023. Dan yang di bawahnya itu untuk yang SIM. Jadi jangan sampai salah. Lalu terlihat ada formulir. Nah, formulir F01 yaitu formulir yang harus Bapak Ibu isi. Coba bisa diklik buka. Nah, di sini juga terlihat kapan mulainya dan akhirnya ya. Jadi harap diperhatikan soalnya kalau tanggalnya sudah terlewat, maka dia tidak akan bisa mengisi gitu. Nah, tadi setelah klik buka pada F01, maka akan ditampilkan formulir pertanyaannya. Nah, di sini ada 7 aspek yang harus Bapak Ibu isi. Yang pertama yaitu kebijakan pelayanan, yang kedua ada profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, inovasi, lalu yang terakhir ada pertanyaan tambahan. Nah, bisa kembali lagi ke kebijakan pelayanan. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan contohkan bagaimana cara mengisi formulir di F01 di bagian kebijakan pelayanannya. Nah, ada beberapa tips dari kami pada saat melakukan pengisian. Itu Bapak Ibu jangan terburu-buru untuk mengisi di aplikasi. Sebaiknya Bapak dan Ibu itu mengisi dulu di tempat lain. Tempat lain yang saya maksud itu bisa di Google Doc dulu atau di Microsoft Word. Karena sedari pengalaman kami melakukan evaluasi kemarin, itu tidak ada yang langsung beres pengerjaannya dalam satu waktu gitu. Nah, ditakutkan pada saat Bapak dan Ibu mengisi, itu datanya malah tidak tersimpan. Nah, jadi yang saya sarankan adalah Bapak Ibu mengisinya sebagian-sebagian saja. Jadi ketika sudah ada isian, misalkan untuk aspek kebijakan pelayanan baru ada di yang kategori standar pelayanan misalkan, itu kan ada beberapa pertanyaan ya. Jadi apakah sudah dibuat standar pelayanan, misalkan kita isi ya. Lalu misalkan ada berapa jumlah jenis pelayanan yang dimiliki, kita isi aja berapa. Ini contoh saja ya Bu, Bapak Ibu, disesuaikan dengan lokus evaluasinya masing-masing.
Diisi aja Mas Bayu. Ya, ya, ya. Nah, setelah mengisi, jangan lupa ini yang paling penting itu melampirkan bukti dukung. Nah, bukti dukung di sini itu bisa berupa gambar, PDF, ataupun kompresi zip dengan jumlah maksimal 5 file, masing-masing 5 MB. Nah, apa saja yang dijadikan bukti dukung? Nah, di sini tuh bisa dilihat, dibaca ya, di bawahnya itu bisa berupa daftar jenis layanan yang diselenggarakan, atau dokumennya, berita acara, foto, notulen, ataupun laporan pelaksanaan forum konsultasi publik. Nah gitu. Jadi kan ini untuk proses pengumpulannya itu akan memakan waktu yang lumayan ya. Nah jadi itulah mengapa saya sarankan untuk menyimpan jawabannya terlebih dahulu di tempat lain. Jadi baru setelah bukti dukungnya terkumpul, baru Bapak Ibu isi, lalu unggah bukti dukungnya. Nah, di sini saya contohkan saja, bukti dukungnya berupa file gambar atau file PDF. Baik, Bapak Ibu. Nah, apabila proses unggah berhasil, maka akan berwarna hijau ya, Bapak Ibu. Berwarna hijau, kalau gagal itu berwarna merah. Nah, tolong nanti diperhatikan pada saat mengunggah itu filenya jangan terlalu besar, karena akan membebani server juga. Sebaiknya itu sebelum mengunggah itu dikompres terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan kita sudah selesai nih Bapak Ibu untuk satu istilahnya satu section di aspek kebijakan pelayanan. Nah, Bapak Ibu tidak perlu harus menunggu mengisi semuanya. Jadi langsung saja lakukan simpan. Tombol simpannya ada di paling bawah. Nah, paling bawah coba klik simpan. Nah, data telah tersimpan. Jadi walaupun untuk yang F01 itu walaupun kita belum selesai mengisi formulirnya semuanya, itu kita bisa lakukan penyimpanan. Nah, saya harapkan Bapak dan Ibu bisa menyimpan dengan segera gitu. Takutnya itu kan kalau sekarang kan belum akses, mungkin di aplikasinya itu belum banyak ya. Nah, yang saya khawatirkan itu dari kejadian kemarin pada saat pelaksanaan PEKPP di Kemenpan itu karena pengunjungnya itu sampai 8.000 pengunjung, itu sempat kita mengalami down beberapa kali. Nah gitu. Jadi mengapa tadi beberapa tips yang saya katakan itu agar mencegah terhilangnya data atau data yang tidak tersimpan gitu. Jadi Bapak Ibu tidak susah-susah lagi untuk nyari ulang gitu. Begitu kurang lebih. Untuk membuka lagi, kita bisa klik buka selama periode evaluasi berjalan, maka kita masih bisa melakukan pengisian. Nah, kurang lebih seperti itu. Dapat dilihat ya, di nama formulirnya itu ada F01, F03. Nah, silakan Mas Bayu, tolong diklik yang result itu. Ya, F03. Nah, di sini di F03 Bapak dan Ibu itu tugasnya hanya membagikan link evaluasi pada pengguna layanan. Nah, jadi Bapak Ibu terlihat ya di sebelah kanan atas itu ada link gitu yang dapat dibagikan kepada pengguna layanan. Bapak Ibu bisa mengklik, coba diklik, atau di copy secara manual. Jadi di blok, lalu di copy, buka, bisa dibagikan melalui WhatsApp atau email gitu. Misalkan kita bertindak sebagai pengguna layanan ya, nanti itu tinggal dibuka di tab baru misalkan. Nah tinggal dipaste saja. Nah ini adalah formulir F03 yang harus diisi oleh para pengguna layanan gitu. Nah terlihat ya ada 5 aspek dan pertanyaannya itu
cuman jawabannya itu cuma bentuk penilaian saja, jadi 0 paling kecil dan 5 yang paling besar gitu. Ini pertanyaannya seperti persyaratan yang digunakan untuk memperoleh layanan mudah dipenuhi. Apabila sangat mudah, kita bisa isikan 5, kurang lebih seperti itu. Jenis pertanyaan dan jawabannya itu sama dari awal aspek kebijakan pelayanan sampai konsultasi dan pengaduan. Nah, untuk melakukan pengisian F03 itu diharuskan diisi sampai akhir. Kalau yang ini harus diisi sampai akhir, karena kan di sini mereka tidak perlu mengumpulkan bukti dukung ya. Jadi maksudnya kita tinggal berpikir, oh ini nilainya berapa, gitu kan tidak terlalu membutuhkan waktu yang panjang. Nah, apabila sudah selesai, klik tombol kirim di bagian kiri bawah. Diklik tombol kiri bagian bawah, maka akan diarahkan ke thank you for participation. Yang artinya jawaban sudah tersimpan di aplikasi. Kurang lebih Bapak begitu untuk pengisian F01. Jadi tugas Bapak dan Ibu itu hanya 2. Jadi yang pertama untuk melakukan pengisian F01 dengan melampirkan bukti dukung. Lalu yang kedua untuk membagikan link formulir F03 kepada pengguna layanan. Kurang lebih seperti itu.